Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Hidayatul Laila dengan NPM 2311021019 dengan teman saya. Saya Intan Nur Aini dengan NPM 2311021066. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil miniskripsi kami pada mata kuliah Ekonometri Metrika 2 dengan judul Pengaruh Foreign Direct Investment atau FDI, cadangan devisa dan ekspor terhadap impor dengan studi VECM atau Vector Error Correction Model tahun 1995 sampai 2024. Yang pertama ada grafik pergerakan impor. Indonesia sendiri sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka tidak dapat terlepas dari aktivitas perdagangan internasional, khususnya kegiatan impor. Nah, impor ini memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum mampu atau belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, impor tuh nggak hanya didominasi oleh barang konsumsi, tetapi terutama oleh barang modal dan bahan baku penolongnya. Nah, perkembangan impor Indonesia dalam periode 1995 hingga 2024 menunjukkan tren meningkat secara jangka panjang, meskipun disertai dengan fluktuasi pada periode tertentu. Memasuki pada pertengahan 2000-an, pertumbuhan impor ini semakin tajam didorong oleh ekspansi ekonomi, liberalisasi perdagangan, serta meningkatnya investasi, baik domestik maupun asing. Meskipun demikian, peningkatan impor yang lebih cepat ini dibandingkan dengan ekspor berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan neraca perdagangan dan tekanan pada sektor eksternal. Sehingga memicu defisit ketika terjadi lonjakan harga komoditas ekspor. Kondisi ini menegaskan bahwa impor itu perlu dipahami tidak hanya dari sisi permintaan domestik, tapi juga dalam kaitannya dengan kemampuan ekspor dan kapasitas ekonomi nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik pergerakan impor dan impor atau hubungan ekspor terhadap impor Indonesia pada tahun 1995 hingga 2024. Dalam kaitannya, ekspor ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama devisa negara untuk membiayai impor. Peningkatan ekspor dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia dan mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran itu sendiri. Namun, komoditas primer ini menyebabkan hubungan antara ekspor dan impor tidak selalu bersifat langsung, terutama dalam jangka pendek karena fluktuasi harga komoditas global sangat mengaruhi nilai ekspor. Selanjutnya ada grafik pergerakan impor dan FDI dan pergerakan impor dengan cadangan devisa terhadap impor di Indonesia tahun 1995 hingga 2024. Foreign Direct Investment atau FDI juga berperan besar dalam dinamika impor Indonesia. Arus FDI ini umumnya diikuti oleh peningkatan kebutuhan impor barang modal, mesin, dan teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, masuknya investasi asing seringkali mendorong peningkatan impor dalam jangka panjang. Di sisi lain, kita ada hubungan cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga utama stabilitas eksternal suatu negara. Cadangan devisa yang memadai memungkinkan pemerintah dan bank sentral itu menjaga kelancaran pembiayaan impor, menstabilkan nilai tukar, serta meredam dampak guncangan ekonomi global. Namun, peningkatan impor yang tidak diimbangi oleh pemasukan devisa dapat memberikan tekanan terhadap posisi cadangan devisa, sehingga menimbulkan risiko terhadap stabilitas. Dapat dilihat hubungan cadangan devisa terhadap impor di Indonesia itu trennya sama-sama naik. Berdasarkan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa impor Indonesia ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara ekspor, arus FDI, dan hubungan cadangan devisa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis empiris yang mampu menangkap hubungan dinamis antar variabel tersebut secara komprehensif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian kali ini kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh ekspor itu terhadap impor Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu bagaimana pengaruh FDI dan pengaruh cadangan devisa terhadap impor Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada tujuan penelitian,
Di sini kita akan menganalisis pengaruh ekspor terhadap impor, menganalisis pengaruh foreign direct terhadap impor, dan menganalisis pengaruh cadangan terhadap impor Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ada manfaat penelitian di mana eh, harapannya, penelitian ini akan dijadikan rujukan kajian ekonomi makro terkait pengaruh ekspor, FDI, dan cadangan devisa terhadap impor, memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dinamika impor Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Nuraini. Terima kasih pada Sabrina sudah menjelaskan untuk bab pertama. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana ini berisi teori-teori pendukung yang kami gunakan. Yang pertama ini kami menggunakan teori balance of payment theory. Nah, ini adalah teori neraca pembayaran, di mana ini menjelaskan eh, bagaimana negara melakukan transaksi dengan dunia internasional seperti impor, ekspor, arus modal, dan juga perubahan cadangan devisa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ekspor dan aliran modal asing itu akan menambah devisa negara. Dan yang nantinya dia akan bisa digunakan untuk membiayai impor. Nah, secara konsep, ekspor, FDI, FDI, cadangan devisa, dan impor ini saling berhubung atau berkaitan dalam menjaga keseimbangan eksternal ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua ini ada teori import demand function teori. Ini adalah teori permintaan impor di mana dia menyebutkan bahwa impor ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi suatu negara. Nah, semakin tinggi pendapatan dan semakin berkembangnya industri, maka kebutuhan impor terhadap barang modal dan juga bahan baku akan meningkat. Nah, selain itu, impor juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan devisa yang berasal dari ekspor maupun FDI. Nah, artinya impor ini tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kemampuan membayar dari sektor eksternal. Nah, yang ketiga ini adalah comparative advantage theory, atau kita bisa bilang adalah konsep keunggulan komparatif, di mana negara ini akan berfokus pada mengekspor barang yang efisien diproduksi dan mengimpor barang yang tidak efisien diproduksi dalam negeri. Nah, ekspor ini juga menjadi sumber devisa sehingga secara langsung mendukung pembiayaan impor. Namun, jika ekspor ini terus meningkat dan industri domestik semakin kuat, maka impor bisa menurun karena semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi di dalam negeri. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ini adalah teori dari FDI atau OLE model. Maaf, di sini tidak tercantum. Teori FDI ini menggunakan OLE model, di mana FDI ini membawa modal, teknologi, dan juga kapasitas produksi ke dalam negeri. Namun, di sisi lain, perusahaan asing biasanya membutuhkan barang modal dan juga teknologi yang masih harus diimpor. Jadi, meningkatnya FDI ini biasanya diikuti oleh meningkatnya impor, terutama barang modal dan komponen produksi industri. Dan teori terakhir adalah International Reserve Management Theory, di mana ini adalah teori cadangan devisa. Cadangan devisa ini kan digunakan negara untuk membiayai transaksi luar negeri dan juga menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, semakin besar cadangan devisa, maka semakin kuat kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan impor. Namun, jika industri domestik ini semakin berkembang, maka cadangan devisa ini juga dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama barang konsumsi. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran, di mana ini terdapat bagan-bagan. Yang pertama ini, pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dasar teori yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah teori neraca pembayaran atau balance of payment theory. Nah, di mana teori ini kan tadi sudah menjelaskan bahwa hubungan perekonomian suatu negara dengan dunia internasional melalui arus barang, jasa, dan modal, sehingga faktor-faktor eksternal ini seperti ekspor, FDI, dan juga cadangan devisa akan mempengaruhi posisi impor suatu negara. Nah, kemudian kerangka ini juga didukung oleh berbagai teori seperti import demand function theory, comparative advantage theory, elastic paradigm atau OLE model, dan juga international reserve management theory.
Nah, keempat teori ini menjelaskan bagaimana impor ini dipengaruhi oleh permintaan ekonomi domestik, aktivitas ekspor, investasi asing, dan juga kapasitas devisa negara. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini adalah variabel yang kita teliti yaitu impor, di mana impor ini kan dipengaruhi oleh dua faktor ya. Ada faktor eksternal dan juga internal. Nah, saya mengambil tiga faktor utama, yaitu di tiga faktor utama internal ini adalah permintaan domestik atau pendapatan nasional atau GDP, yang kedua aktivitas industri atau investasi, yang ketiga itu adalah foreign direct investment atau FDI. Nah, ada juga tiga faktor utama eksternal, yaitu seperti ekspor, cadangan devisa, dan juga nilai tukar. Nah, berdasarkan seluruh teori dan juga hubungan, maaf, dari keenam faktor ini saya mengambil hanya tiga untuk variabel X-nya, yaitu FDI, cadangan devisa, dan juga ekspor. Nah, berdasarkan dari seluruh teori dan juga struktur hubungan, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh foreign direct investment atau FDI, cadangan devisa, dan juga ekspor terhadap impor Indonesia selama periode penelitian, yaitu 1995 sampai 2024 menggunakan metode VICM. Nah, hipotesis dari penelitian kami yaitu yang pertama diduga bahwa variabel FDI ini berpengaruh positif terhadap impor Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua diduga bahwa variabel cadangan devisa ini berpengaruh negatif terhadap impor Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah diduga bahwa variabel ekspor ini berpengaruh negatif terhadap impor Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ini adalah jenis dan sumber data. Nah, pada penelitian kami ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder. Nah, data sekunder ini kan bisa diartikan sebagai informasi atau data yang tidak didapatkan secara langsung ya, melainkan dikumpulkan melalui sumber resmi atau lembaga terkait yang telah tersedia dalam bentuk publikasi yang dapat diakses. Nah, penelitian ini kami memanfaatkan data runtut waktu yang didapat dari laman resmi World Bank dengan mencakup waktu dari tahun 1995 sampai 2024 dan menghasilkan sebanyak 30 observasi. Nah, pengolahan data dilakukan menggunakan software Ifuse 13. Nah, pada variabel penelitian kami menggunakan variabel dependennya yaitu impor, independennya yaitu FDI, cadangan devisa, dan juga ekspor. Satuannya untuk semua variabel ini adalah juta USD dan kami menggunakan data tahunan. Pada penelitian kami menggunakan metode Factor Error Correction Model atau VECM. Nah, pada penelitian ini, analisis kuantitatif regresi, modelnya dibantu dengan menggunakan FIS 13. VCM itu memberikan kemudahan dalam prosedur kerja dengan melakukan pemisahan komponen jangka panjang atau long run dan jangka pendek atau short run dalam langkah-langkah membentuk data. Dengan demikian, VCM berguna untuk menganalisis data time series. Untuk teknik analisisnya meliputi uji stasionaritas, penentuan lag optimum, uji stabilitas, kointegrasi Johansson, VCM estimation yang termasuk long run dan short run, lalu impulse response function dan variance decomposition. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Sebelum itu kita akan melakukan hasil dulu, hasil pengujian dengan menggunakan FUS 13 dan data yang telah kami siapkan. Berikut adalah datanya. Masukkan datanya ke dalam FUS.
Dated annual kita tulis 1995 hingga 2024. Setelah grupnya telah dimasukkan dan diberi nama, kita akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu uji stasionaritas pada data. Untuk VCM sendiri, untuk uji stasionaritas, semua variabelnya harus signifikan di tingkat first difference. Yang pertama, kita akan melihat stasionaritas dari variabel impor. Kita akan cek dulu untuk level, di tingkat levelnya. Dapat dilihat di sini bahwa probabilitasnya itu 0,2473, di mana di atas nilai alfa atau di atas nilai 0,05, sehingga data tidak stasionaritas di tingkat level. Kita akan beralih ke tingkat first difference. Dapat dilihat setelah diganti ke first difference, probabilitasnya turun menjadi 0,0010, yang mana artinya data ini stasionaritas di tingkat first difference. Selanjutnya kita akan beralih ke FDI. Langsung kita lihat di tingkat level. Oke, di sini probabilitasnya 0,0941, di mana FDI tidak stasioner di tingkat level. Kita akan coba di tingkat first difference. Nah, setelah dia di tingkat first difference, probabilitasnya turun menjadi 0,000, di mana artinya data ini stasioner di tingkat first difference. Kita ke ekspor. View, unit truth test, lalu standar unit truth test. Oke, di level probabilitasnya 0,3250, artinya dia tidak stasionaritas, lalu kita beralih ke first difference. Probabilitasnya turun menjadi 0,0011, artinya dia stasionaritas di tingkat first difference. Kita ke variabel terakhir kita, yaitu cadangan devisa. Kita lihat dulu di tingkat level. Oke, dia probabilitasnya 0,35, artinya dia tidak stasionaritas di tingkat level. Selanjutnya, kita ke first difference. Ketika dia udah di first difference kan, probabilitasnya turun menjadi 0,0010, artinya dia telah stasioner di tingkat level. Keempat variabel dari impor, FDI, ekspor, dan CADEV, keempatnya stasionaritas di tingkat first difference, hingga artinya variabel-variabel ini lolos untuk diujikan ke VCM, ke tahap selanjutnya.
Tahap selanjutnya adalah uji penentuan lag optimum. Kita kembali ke grupnya, lalu ke proc, make vector autoregression. Kita standar var. Untuk lag interval for endogens, kita coba untuk 2 lag. Oke. Di sini untuk melihat penentuan uji lag optimum, apakah lag yang telah kita coba, yaitu lag 2, itu optimal untuk dilakukan sebagai pengujian pada penelitian ini. Kita pilih di view, lalu lag structure, dan kita lihat di AR roots table. Oke, di roots dan modulusnya, di sini terlihat di modulusnya tidak ada lagi angka yang nilainya itu melebihi 1 ataupun 1. Dan di sini pun tidak ada no root lies outside the unit cycle. Artinya lag 2 itu sudah optimal untuk dilakukan sebagai penelitian VCM kali ini. Untuk itu kita juga bisa lihat di lag length kriterianya. Kita masukkan lags to include-nya itu 2. Nah, di sini dapat dilihat kita akan memilih lags dinilai AIC atau Akaike Information Criterion. Kita pilih di lag 2 yang mana 195,1626. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa lag yang paling optimal untuk dilakukan dalam penelitian kali ini adalah 2. Oke, selanjutnya kita bisa ke hasil ke uji kointegrasi. Untuk kointegrasi ini, kita bisa ke grup. Hasil uji kointegrasi Johansson. Kita ke view, lalu kointegration test, dan akan muncul Johansson kointegration test. Kita akan melihat di sini. Yang ini. Dapat dilihat bahwa trace statistiknya dari Atmos 1 itu lebih besar daripada critical value-nya yang pada 0,05. Mana trace statistiknya untuk Atmos 1 itu 40,24, sedangkan critical value 29,7. Lalu untuk Atmos 2 juga 20,06, sedangkan critical value-nya lebih kecil 15,49, dan yang terakhir ada di Atmos 3, di trace statistiknya 4,44 dengan critical value 3,8. Nah, artinya ini terdapat hubungan jangka panjang, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya dapat dilakukan analisis model estimasi VCM. Tapi sebelum itu, kita akan lihat hasil uji Granger causality-nya. Ini kita kasih nama dulu. Oke. Ke grup view, lalu kita pilih Granger causality. Text to include 2. Nah, ini dia Granger causality pada penelitian kita. Kita akan mengambil probabilitas yang di bawah nilai alfa atau di bawah nilai 0,05. Pertama ada ini, impor itu memiliki hubungan Granger kausalitas dengan FDI dengan probabilitas 0,02. Lalu ada ini bahwa cadangan devisa memiliki hubungan Granger kausalitas dengan probabilitas 0,0002. Lalu ada ekspor yang memiliki hubungan Granger kausalitas dengan probabilitas 0,0013. Lalu ada CADEP yang memiliki hubungan Granger causality terhadap FDI. Lalu ada ekspor yang memiliki Granger causality dengan FDI.
Dan yang terakhir adalah CADEV yang memiliki Granger causality dengan variabel ekspor. Jadi totalnya ada 7 hubungan Granger causality pada penelitian kita kali ini. Setelah kita menguji Granger causality, kita akan melihat hasil estimasi dari VCM sendiri atau Vector Error Correction Model. Kita akan melihat short run dan long run-nya. Kita balik ke sini. Estimate. Untuk metodenya kita pilih Vector Error Correction Model dengan lag interval 2. Oke. Nah, untuk yang di atas ini untuk long run atau jangka panjangnya. Yang ini adalah jangka pendeknya. Oke. Pertama-tama kita akan lihat di short run-nya dulu. Pada short run-nya kita lihat co-integration equation-nya itu memiliki T statistik dengan minus 1,87311, di mana T tabel kita kali ini adalah 2,055. Artinya co-integration equation pada jangka pendek itu tidak signifikan, tapi berarti dia memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan. Lalu untuk impor dengan leg 1, dia juga tidak signifikan tapi memiliki hubungan negatif. Begitupun dengan impor dengan leg 2. Lalu kita beralih ke FDI, leg pertama itu dengan T statistik 1,07249. Lagi-lagi tidak, maaf. Selanjutnya kita beralih ke variabel FDI dengan leg 1 dengan tes statistik 1,07249 tidak signifikan terhadap impor di Indonesia. Lalu FDI juga CADEV dan ekspor. Ini artinya dari ketiga variabel bebas kita tidak ada satupun yang signifikan terhadap impor pada jangka pendek. Nah, ketidaksignifikan ini bisa jadi dipengaruhi oleh perilaku impor Indonesia yang bersifat struktural dan tidak responsif terhadap fluktuasi makroekonomi jangka pendek. Nah, struktur impor Indonesia ini didominasi oleh barang modal dan bahan baku penolong yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Oke. Hasil penelitian ini juga dipengaruhi pada jangka pendek ini, bisa jadi dipengaruhi oleh panjangnya periode observasi yang kita ambil, mencakup berbagai episode krisis ekonomi dan perubahan kebijakan besar, seperti krisis Asia 1997 hingga 1998, lalu ada krisis keuangan global pada 2008, dan pandemi COVID-19. Secara metodologis, temuan tidak signifikannya ini pada hubungan jangka pendek yang membedakan dengan jelas dinamika jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Menurut Lutkepohl, ketidaksignifikan koefisien jangka pendek dalam VCM ini tidak dapat diartikan sebagai ketiadaan hubungan ekonomi, melainkan menunjukkan bahwa mekanisme penyesuaian ini membutuhkan waktu dan baru terlihat melalui komponen koreksi kesalahan dan hubungan jangka panjang. Setelah kita menganalisis jangka pendek pada penelitian kita beralih ke jangka panjangnya. Oke, dapat dilihat di sini bahwa untuk hasil estimasi FDI dengan leg pertama itu dengan T statistik 5,37 dan T tabelnya 2,05, artinya FDI memiliki hubungan yang signifikan dan positif. Sedangkan untuk CADEV tidak memiliki hubungan signifikan dan berhubungan negatif. Lalu untuk jangka panjang ekspor itu memiliki hubungan negatif dan signifikan. Selanjutnya kita akan beralih ke impulse response function. Oke. Sudah muncul gambar-gambarnya. Sebelum itu kita ke tabelnya dulu. Nah, kita lihat yang response of impor. Nah, pada tabel di atas terlihat dalam periode 1,
impor ini belum merespon guncangan yang diberikan oleh FDI, ekspor dan cadangan devisa, namun hanya merespon terhadap impor itu sendiri. Impor menanggapi secara negatif terhadap FDI dalam periode 2 sebanyak minus 1,06. Lalu pada periode keempat menurun kembali hingga dia naik lagi di setelah periode 6 sampai 10. Lalu kita ke multiple graph-nya. Untuk respons impor terhadap FDI innovation ini, kita lihat gambarnya. Yang ini. Pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwa respon impor itu cenderung negatif terhadap foreign direct investment. Hal ini dikarenakan di bawah nilai 0, shock yang didapat dari FDI ditanggapi oleh impor, yang berarti jika FDI turun, maka impor akan naik karena memiliki hubungan yang negatif. Selanjutnya ke respons impor terhadap cadangan devisa. Terlihat bahwa variabel cadangan devisa ini cenderung positif dikarenakan berada di atas garis horizontal. Itu pun setelah periode 4. Dari periode 5 hingga periode 10, respons ini berada di atas garis horizontal, artinya cenderung positif. Berarti variabel cadangan devisa berdampak positif terhadap impor di Indonesia. Nah, shock yang didapat dari cadangan devisa ditanggapi impor di Indonesia, yang berarti jika cadangan devisa ini naik, maka akan meningkatkan impor di Indonesia. Selanjutnya adalah impuls respon pada impor untuk ekspor. Pada impuls respon berikutnya, terlihat bahwa variabel ekspor itu cenderung positif, karena dia ada di atas garis horizontal, kecuali untuk periode kelima, di mana dia ditanggapi di bawah garis horizontal, artinya dia negatif. Nah, shock yang didapat dari ekspor ini ditangkap oleh impor di Indonesia, yang berarti jika ekspor Indonesia naik, maka akan meningkatkan impor di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat dari gambar yang sebelah sini. Ini FDI ke impor. FDI ke impor, CADEV ke impor, dan ekspor ke impor. Nah, menunjukkan bahwa variabel FDI ini merespon secara positif setelah periode ketiga. Oke. FDI artinya setiap kenaikan impor akan menaikkan FDI. Selanjutnya adalah cadangan devisa, di mana di sini cadangan devisanya juga cenderung positif. Jadi shock yang didapat itu akan ditangkap oleh impor dengan positif. Dimana jika cadangan devisa naik, maka impornya akan naik. Selanjutnya adalah respons ekspor terhadap impor di Indonesia. Nah, ini juga cenderung positif, walaupun di periode ketiga dia berada di bawah garis horizontal, di mana dia ada di titik negatif. Artinya shock yang didapatkan oleh ekspor itu ditangkap oleh impor dengan positif. Artinya jika ekspornya naik, impornya mungkin akan naik juga pada 10 periode ke depan. Selanjutnya kita ke uji yang terakhir, yaitu variance decomposition. Kita ke view, lalu kita pilih variance decomposition. Nah, kita fokus lihat yang sebelah sini, paling atas. Berdasarkan tabel variance decomposition import terhadap impor, dijelaskan bahwa pada periode ke-1, impor ini dipengaruhi 100% dan terus menurun hingga periode ke-10, hingga dia mencapai 53,14%. Tapi pada periode pertama, impor ini 100% dan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Di periode kedua, baru variabel-variabel lain ikut mempengaruhi si variabel impor. Lalu selanjutnya untuk variabel FDI memberikan kontribusi terbesar sebesar
36,459 pada periode kedua dan terus naik hingga ke periode 10 dengan kontribusi sebesar 18,23732%. Ini menjadikan FDI sebagai variabel dengan kontribusi terbesar kedua setelah cadangan devisa. Lalu selanjutnya kita beralih ke variabel cadangan devisa. Pada periode kedua, dia berkontribusi sebesar 11,13% dan terus naik hingga di periode 10 dia berkontribusi sebesar 21,29%. Ini menjadikan cadangan devisa sebagai variabel dengan kontribusi terbesar. Selanjutnya, dan yang terakhir, variabel terakhir kita adalah ekspor. Di sini terlihat bahwa pada periode kedua, kontribusi ekspor pada impor ini hanya sebesar 3,26%. Tapi terus naik hingga ke periode 10 dan pada periode 10 ini menjadi 7,31% dan menjadikan ekspor sebagai variabel dengan kontribusi terkecil pada penelitian kali ini. Itu aja pada hasil yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk pembahasan akan disampaikan oleh Intan Nuraini. Baik, terima kasih kepada Sabrina yang sudah menjelaskan tentang running data. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah variabel FDI terhadap impor. Variabel FDI ini tidak berpengaruh signifikan terhadap impor dalam jangka pendek, namun dia berpengaruh positif signifikan dalam jangka panjang karena peningkatan investasi asing mendorong impor barang modal. Nah, yang kedua adalah cadangan devisa terhadap impor. Nah, cadangan devisa ini tidak berpengaruh signifikan terhadap impor baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah ekspor terhadap impor. Nah, variabel ekspor ini tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek namun berpengaruh negatif signifikan dalam jangka panjang dikarenakan penguatan ekspor ini mengurangi ketergantungan impor. Nah, baik, kita sudah sampai ke kesimpulan. Nah, penelitian kami ini menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap impor dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang FDI ini berpengaruh positif signifikan terhadap impor, lalu ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap impor, dan cadangan devisa ini tidak berpengaruh signifikan terhadap impor. Nah, sehingga dinamika impor Indonesia ini lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi struktural dalam jangka panjang dibandingkan dengan perubahan jangka pendek. Lalu untuk saran penelitian bagi pemerintah ini perlu mengoptimalkan FDI agar lebih mendorong untuk penguatan industri dalam negeri sehingga kita tidak ketergantungan impor. Nah, yang kedua adalah kebijakan peningkatan ekspor ini harus difokuskan pada sektor dalam kandungan lokal tingkat tinggi untuk menekan adanya impor bahan baku. Nah, yang terakhir, cadangan devisa ini perlu dikelola secara berkelanjutan agar tetap mendukung stabilitas eksternal tanpa menjadikan impor sebagai ketergantungan utama. Baik, itu saja yang dapat saya dan Intan sampaikan pada presentasi penelitian kami kali ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.